risk and return, ya. Ini sebenarnya mudah, tapi notasinya akan sangat banyak, ya. Anda perlu perhatikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai materi hari ini dengan pembahasan pengantar resiko dan imbalan, risk and return, ya. Chapter ini pembelajarannya adalah kita akan mencoba ya ini mengukur tingkat imbalan yang kita ekspektasikan dan terrealisasi berapa. Jadi sudah Anda tahu bahwa kadang-kadang realisasi tidak seindah ekspektasi, ya. Makanya ini juga ada di manajemen keuangan juga ada. Jadi kita akan menghitung risiko dan tingkat imbalan, realisasi dan ekspektasi, ya. Yang kedua, kita mencoba menjelaskan latar belakang return di pasar keuangan, ya. Menghitung rata-rata imbalan geometrik dan aritmetik, ya. 4. Mempertegas penjelasan hipotesis efisiensi pasar dan mengapa hal ini penting dalam penentuan harga pasar, gitu ya. Nah, kita membahas pertama kali dulu tingkat imbalan dan resiko, realisasi dan ekspektasi. Realized and expected rate of return and risk, ya. Jadi kemarin kan sudah tahu ya bahwa bila kita mengharapkan imbalannya besar, kita juga harus mengambil resiko lebih besar, ya. Kalau kita ingin imbalannya sedang-sedang saja, resikonya juga sedang-sedang saja, ya. Menghitung imbalan realisasi dari suatu investasi, ya. Imbalan realisasi atau di sini kita sebut imbalan tunai adalah mengukur keuntungan atau kerugian dari suatu investasi. Contohnya, jika kita berinvestasi pada satu lembar saham Apple seharga $95, ya, dan menjualnya setahun kemudian seharga $200, ya, tapi perusahaan ini tidak membagikan dividen apapun selama periode ini. Berapa imbalan tunai atas investasi ini, ya. Kita coba ngitung realization return. Kita beli saham Apple $95, 1 tahun kemudian kita menjualnya seharga 200, ya. Cara menghitungnya adalah begini. Cash return sama dengan ending price ditambah dengan cash distribution atau dividen dikurangi beginning price, ya. Imbalan tunai jadinya 200 ditambah 0, dividennya 0 karena selama tahun itu Apple tidak membagikan dividen, dikurangi dengan harga awal $95, harga beli kita, ya. Berarti imbalan tunai kita menjadi $105. Nah, gitu ya. Ini belum memperhatikan faktor time value of money, ya. Kita beli 95, tahun depan harganya 200, tanpa ada pembagian dividen, kita untungnya berapa? Returnnya berapa? Ternyata returnnya 105. Ya. Ya. Jadi cash return sama dengan ending price ditambah cash distribution atau dividen dikurangi dengan beginning price, harga awal. Ya. Nah, kita juga dapat menghitungnya dalam bentuk presentase, ya. Caranya sama dengan yang tadi, cash return dibagi ending price, dibagi beginning price. Jadi cash return ini yang sudah kita hitung kita bagi beginning price, ya. Cash return dibagi dengan beginning price, ya. Jadi kalau kita hitung tadi persentasenya tingkat imbalannya adalah 101 dibagi 95%. Berarti kita keuntungannya adalah
110,53%. Ya, tuh. 105 bagi 95 ya, 110,53%. Nah, jadi lumayan ya kalau kita berinvestasi di saham-saham unggulan. Tapi ingat ya, high risk, high return. Ini risknya juga besar, risikonya juga besar. Nah, itu ya. Oke, jadi harga cash return sama dengan ending price ditambah dividen dikurangi beginning price ya. Rate of return-nya adalah cash return dibagi dengan beginning price. Nah, itu aja ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa saham walaupun di luar negeri ya, yang kita akan coba hitung imbalannya, realisasi ya, hitung. Harga awalnya adalah 15,32 untuk saham DKS, endingnya 22,69, dia tidak bagi dividen selama tahun itu ya. Makanya cash-nya adalah 2269 ya. Ditambah dividen dikurangi ending. Nah, ketemu 7,37. Nah, untuk mencari rate-nya adalah 7,37 dibagi 15,32. Ketemu 45%. Demikian seterusnya. Ya, gitu ya. Jadi ini kita memperkirakan keuntungan saham ini memberikan hasil berapa. Ya, oke. Jadi ini mudah ya. Ending price ditambah dividen dikurangi beginning price ya. Cash rate-nya adalah cash return dibagi dengan beginning price. Ya. Oke. Gampang ya. Ada pertanyaan? Ini namanya realize return. Karena kita pakai harga-harga yang sebenarnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Bisa ya? Nah. Tabel indikasi bahwa imbalan investasi dapat positif atau negatif. Ya, seperti ini ya. Ini negatif karena endingnya ternyata lebih ending ditambah beginning ditambah dividen masih lebih rendah daripada beginning, makanya dia negatif. Ya, negatif juga return-nya juga negatif ya. Gitu. Oleh karena itu, kinerja masa lalu bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kinerja masa depan. Bukan ya, bukan satu-satunya. Ya. Ini mungkin indikator, tapi bukan satu-satunya. Secara umum, kita berharap untuk mendapatkan imbalan yang lebih tinggi karena kita juga menanggung risiko yang lebih besar. Ya, sama. Prinsipnya sama dengan prinsip manajemen keuangan. Risk and return trade-off. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung ekspektasi return, expected return. Tadi kan realize, sekarang expected return. Ya, imbalan ekspektasi atau expected return adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh investor di masa depan dari suatu investasi. Ya, ini belum kejadian tuh, ya. Expected return merupakan rata-rata tertimbang dari imbalan yang kemungkinannya terjadi di mana peluangnya ditentukan oleh probabilitas keterjadian. Nah, ini ya. Jadi kalau realized return itu kenyataan imbalan ini memberikan hasil berapa, sudah nyata di depan mata. Kalau expected return baru ya,
baru ekspektasi. Makanya di depan itu masih banyak ketidakpastian, ya, ketidakpastian, ya, uncertainty, ya. Ketidakpastian ini dilambangkan dengan probabilitas. Kita lihat ya. Nah, expected return sama dengan expected return 1 dikalikan probability rate of return 1, ya, ditambah rate of return 2 ditambah probability of return 2 sampai rate of return n dikali probability of return n. Kita lihat rumusnya, ya. Jadi gini, kita akan coba menghitung expected return atas investasi saham biasa. Ini hanya satu ya, hanya satu saham. Karena kita akan memperkirakan, ya. Nah, itu. Ya. Bila kondisinya resesi seperti saat ini ya, resesi atau kontraktif, ya, ya, kita tidak berani mematok tinggi-tinggi. Pertumbuhannya cuma probabilitasnya kejadiannya kemungkinannya 20%. Jadi persentase keterjadian di depannya kondisi resesi adalah 20%. Ya. Ya, digambarkan dengan harga sahamnya turun. Beginning price 10.000, endingnya 9.000. Jadi turun 1.000. Ya, gitu. Bila dia kondisinya yang kedua adalah moderate growth atau pertumbuhannya imbang lah, ya. Nah, itu kemungkinan keterjadiannya 30%. Ya. Harga price-nya awalnya 10.000 menjadi 11.200, naik 1.200. Yang ketiga, kemungkinan kejadiannya adalah strong growth atau tumbuh sangat cepat. Ya, itu tingkat keterjadiannya diperkirakan 50%. Ya. Jadi harganya dari 10.000 menjadi 12.200. Ya. Naik menjadi 2.200. Oke. Ya. Nah, kita pakai rumus tadi. Ini kan expected cash apa? Cash return. Cash return-nya kan sekian ya. Kondisinya seperti ini. Cash return-nya seperti ini, ya. Kemudian kita hitung expected return-nya, ya. Berarti kan minus 1.000 dibagi beginning price 10.000. Jadi minus 10%, 12% dan 22%. Ya. Ini. Hasil ini kita kalikan dengan persentase keterjadiannya. Jadi minus 10 dikalikan 20% berarti minus 2. 12% dikalikan 30% berarti 3,6%. Dan 22% dikalikan dengan 50%. 11%. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Jadi expected return dari investasi ini adalah 12,6%. Gitu ya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Untuk yang di kolom C itu berarti perkiraan juga, Pak ya? Ya, betul. Keterjadian. Ya. Jadi ini yang kolom B ini adalah perkiraan. Ini juga perkiraan. Jadi kalau kondisi resesi, harga pasarnya akan turun. Ya. Kondisi moderate naik sedikit lah, naik sedikit. Ya, naik sedikit. Kalau strong growth naiknya 12.200. Ini masih ekspektasi, makanya namanya expected return. Ya. Tuh.
Oke. Ya. Ini ekspektasi dari investasi yang kita lakukan dengan berbagai macam probabilitas keterjadian resesi, moderate growth atau strong growth. Kalau sekarang kita nggak berani seperti ini, pasti resesinya lebih besar dibandingkan strong growth, ya, strong growth. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi di sini ketemukan expected cash return, ya. Kita ketemu expected interest rate, ya, interest rate-nya ketemu. Nah, kita kalikan dengan masing-masing ekspektasi ini kita jumlahkan. Jadi expected return-nya 12,6%. Ya. Jadi kalau pakai rumus-rumus tadi memang susah ya memahaminya ya. Kita pakai langsung ke contohnya ini. Ya. Nah, ini dikatakan juga tingkat probabilitas yang ini ya have determined subjectively, ya. Jadi subjektif, tidak ada objektif, tidak ada cara benar-benar menghitung ini. Karena ini ketidakpastian, ya. Which require management to have true understanding both the investment cash flow and general economy, ya. Jadi ini expected return. Jadi kita harus pandai-pandai atau paling nggak punya pengalaman dalam membuat ekspektasi ini. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Apa namanya? Bentar ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Belum, Pak, belum. Ya. Jadi kalau kita hitung secara matematis seperti ini, minus 10 didapat dari tadi expected return, kondisinya apa? Ya, resesi 0,2%. Ya, 12% kondisinya modern growth kalikan 0,3 dan 22% kondisinya apa? Strong growth ya 0,5. Makanya ketemunya 12,6%. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh tadi, ya, imbalannya antara kisaran minus 10% sampai dengan plus 22%. Ya. Keragaman dalam imbalan ini dapat menghitung, dapat di kuantitatif
dengan menghitung varian atau standar deviasi pada imbalan investasi. Jadi nanti kita hitung standar deviasinya. Ya. Varian adalah kuadrat dari perbedaan rata-rata imbalan realisasi individu dengan expected return. Ya. Standar deviasi merupakan akar pangkat 2 dari varian. Ya. Standar deviasi lebih umum digunakan untuk mengkuantifikasi risiko. Nah, gitu ya. Nah, ini kita akan menghitung standar deviasi dari suatu imbalan. Ya, kita akan menghitung varian dan standar deviasi dari rate of return, expected rate of return. Ya, nah, asumsikan kita dihadapkan pada dua alternatif investasi, yaitu US Treasury Bill. Ya, US Treasury Bill ini adalah surat berharga milik pemerintah Amerika. Ya. US Treasury Bill dipandang sebagai investasi bebas risiko, ya, karena tidak ada risiko gagal bayar. Dan dia bunganya sebesar 5%. 5%. Ya. Yang kedua adalah common of, namanya S Publishing Company, investasi dalam saham biasa. Ini adalah saham yang beresiko, ada resikonya. Ya. Yang US Treasury Bill tidak beresiko, bunganya 5%. Yang common stock S Publishing Company lebih beresiko. Makanya kalau kita mau hitung seperti ini, harusnya common stock ini return-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, ya, lebih besar ya, lebih besar ya. Karena dia risikonya juga lebih besar. Ya, risikonya juga lebih besar. Nah, kemudian kita lihat probabilitas distribusi. Suatu imbalan investasi berdasarkan kemungkinan tingkat imbalan dari investasi yang berkaitan dengan probabilitas tiap keluaran. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kondisi returnnya bila minus 10, kondisinya adalah minus 10%. Ini 10%. Ya. Dari S Publishing Company tadi, kemungkinannya bisa dari minus 10 sampai 40%. Ya. Kalau Treasury Bill kemungkinannya tetap 5%, karena dia risk free, tidak beresiko. Ya, tahu kan? Ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita berinvestasi di common stock-nya S tadi, ya, S tadi, kemungkinan pertama adalah bila kita minus malah rugi 10%, kemungkinannya adalah 10%. Ya. 5% kemungkinannya adalah 20%. Ya. 15% kemungkinannya adalah 40%. 25% kemungkinannya adalah 25% dan 40% kemungkinannya hanya 10%. Nah, gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau Treasury Bill tidak mungkin rugi, tidak mungkin lebih besar juga, gitu ya, karena dia tetap ya 5%. Nah, tingkat keterjadiannya ya cuma satu itu, tidak ada yang lain, ya. Lain dengan kalau kita berinvestasi di saham. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya grafik ini ya. Jadi bila dia rugi 10%, kemungkinannya adalah 10%. Untung 5%, kemungkinannya 20%. Dan untung 15%, kemungkinannya adalah 40%. Bila dia untung 25%, kemungkinannya keterjadiannya adalah 20%. Dan untung 40%, kemungkinan terjadiannya adalah 10%. Nah, ini. Probabilitas distribusi dari Treasury Bill berupa tunggal karena
mengindikasikan bahwa dia 100% akan memberikan hasil 5%. Sedangkan as publishing company dari kisaran minus 10 hingga 40%. Gitu ya. Nah. Ya. Kita lihat ya tabel. Nah, seperti ini. Ya. Ini as publishing tadi ya, as publishing. Minus 10 keterjadiannya ada 10%, makanya ininya juga minus 0,01 ya, dikalikan ya. Expected return-nya menjadi 15%. Kalau ini dijumlahkan, berarti expected return-nya adalah 0,15 atau 15%. Ya. Variannya kita hitung merupakan kuadrat dari ini ya. Ya. Kuadrat dari B dikurangi dengan 15% kuadrat dikuadratkan ya. 0,10 dikurangi dengan 0,15 kuadratkan. Jadi kan minus 10 dikurangi 0,15 berarti minus 2,5 dikuadratkan jadi 0,0625 gitu ya. 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 Sama dengan ini. Ya, ini adalah 0,05 dikurangi 0,15 minus 0,1 dikuadratkan berarti 0,01 ya, gitu. 15 sama 0, 25 ya. 0,25 dikurangi 15 berarti 0,1 dikuadratkan ya. Ini sama. Nah, berarti kita jumlahkan nih, ya, kita kalikan dulu dengan probabilitasnya kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu. Nah, berarti variannya adalah 0,0165 ya. Standar deviasinya adalah diakarkan ya. 0,05165 diakarkan. Ya. Jadi ketemu 12,85 gitu ya. Ya. Jadi kalau treasury bill tadi punya pemerintah expected return-nya 5%. Standar deviasinya 0 ya. Common stock expected return-nya 15%, standar deviasinya adalah 12,85%. Ya. Kita amati bahwa saham biasa menawarkan imbalan ekspektasi yang lebih tinggi, tapi dia juga beresiko yang diukur dari standar deviasinya. Ya. Ini. Kita terserah mau pilih yang mana, mau pilih yang expected return-nya 5% tapi tidak beresiko, atau expected return-nya 15% tapi beresiko 12,85. Ini ditentukan dari bagaimana sikap investor dalam memandang resiko ya. Resiko. Kalau risk taker dia akan ngambil yang ini. Kalau avoider dia akan ngambil yang investasi trace. Ya. Ya, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan?
Tidak, Pak Dersa, tidak. Tidak ya. Jadi ini paling gampang dibuat tabelnya seperti ini ya. Ini tadi adalah gabungan antara rate of return dengan probability-nya, probabilitasnya. Tingkat keterjadiannya berapa persen ya. 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 Dikalikan D sama dengan B kali C. Ya. Nah, ini ketemu rate of return-nya 0,15. Ya. Ini akan menjadi pedoman kita dalam membuat varian. Karena apa? Varian itu ada ini minus 0,1 dikurang 0,15 ya. B atau B dikurang D kuadrat ini ya, D kuadrat. D dikuadratkan, kemudian ketemulah varian, dijumlahkan ketemulah varian. Ya. Ya. Itu. Kemudian kita kalikan antara E dengan probabilitas keterjadian. Nah, itulah standar deviasinya. Nah, itu ya. Nah, kita akan coba hitung nih. Coba hitung. Ya. Hitung standar deviasi memiliki investasi yang memiliki return yang sama, tapi probabilitasnya beda-beda. Ya. Jadi tingkat pengembaliannya seperti ini. Ya. Yang berbeda adalah tingkat keterjadian kondisinya. 0,2, 0. Ya. 0,2, 0,2, 0,3, 0,2, 0,1. Ya. Nah, ini. Rate of return-nya juga agak berbeda ya. Nah, bila dia rugi 20%, makanya kemungkinan keterjadiannya adalah 10%. Oh, enggak deh. Salah. Ini bukan probabilitasnya, tapi return-nya. Probabilitasnya sama. Return-nya yang beda-beda. Gimana sih? Enggak ya. Ya. Jadi gini, ini hasilnya adalah minus 20, tingkat keterjadiannya adalah berapa tadi? 20%. Ya. Rate of return-nya 0, tingkat keterjadiannya adalah 20% juga. Rate of return-nya 15, tingkat keterjadiannya 30%. Nah, rate-nya 30%, tingkat kejadiannya 20%, dan 50% tingkat kejadiannya 10%. Apaikan gambar, karena tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi sesuaikan dengan ini, 0,2, 20%, 20%, 30%, 20%, dan 10%. Ya. Nah, kita hitung expected return-nya, berarti minus 20% dikalikan 0,2, 0% dikalikan 0,2, 15% dikalikan 0,3, 30% dikalikan 0,2, dan 50% dikalikan 0,1. Ketemulah angka 11,5%. Ya. Expected return-nya sekian. Nah, kita akan cari variannya. Kita kurangkan ya, ini ya. Minus 20% dikurangi 11,5%, pangkat 2. Ya, pangkat 2. Nah, ini ya. Dikalikan dengan 0,2. Kalau nggak mau repot seperti ini, langsung ya Anda cari variannya dulu ya. 0,2 dikurangi 0,115 kuadrat ya. Ya, 0 dikurangi 0,115 kuadratkan ya, seperti ini. Nah, ternyata resikonya menjadi 21,11%. Nah, ini langsung ya,
menghitung langsung standar deviasinya. Jadi tidak lewat varian dulu. Boleh. Boleh. Ini lebih cepat, tapi takutnya nanti Anda tertukar-tukar. Ya. Ini langsung menghitung risikonya. Ya. Imbalan ekspektasi untuk investasi ini adalah 11,5%. Namun, investasi ini beresiko karena imbalannya berada di kisaran minus 20% hingga 50%. Terendahnya minus 20%, tertingginya 50%. Standar deviasi ya atau risikonya adalah 21,11%. Nah, sebanding enggak imbalannya 11,5, risikonya lebih besar 21,11%. Ya, kalau S tadi expected return-nya adalah 15%, ya kan? Risikonya cuma 11, berapa gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini common stock yang S tadi expected return-nya 15%, tapi standar deviasinya risikonya cuma 12,85. Dibandingkan dengan tadi expected return-nya cuma 11,5%, tapi risikonya 22 berapa tadi 20%-an ya 21,11%. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Maaf ya, tadi grafiknya nggak sama. Nah, grafiknya salah ini. Ya, ini 20%, ya. 20% ini di sini semua, ya. Ininya 15%, 30%, ini 20% dan ininya 1%. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Jadi Anda bisa hitung langsung dengan menghitung standar deviasinya atau melalui varian dulu. Ya. Oke. Nah. Kita sekilas histori tentang imbalan pasar keuangan. Ya. Selama ini para investor memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi berasal dari investasi yang beresiko. Ingat ya, high risk, high return itu harus selalu dipegang. Dipegang dulu ya, dipegang dulu. Ya. Kemudian, oleh karena itu, apabila investor menginginkan tingkat imbalan ekspektasi lebih tinggi, expected return yang lebih besar, maka dapat diartikan secara sederhana bahwa investor tersebut berharap akan mendapatkan imbalan realisasi yang lebih tinggi. Ya. Imbalan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tidak dapat dijamin atau diperoleh. Nah, kalau realisasi mah udah pasti ya, karena kita gunakan data-data real. Kalau expected return ini yang enggak. Ya. Ya, bisa terjadi bisa terjadi, bisa tidak. Nah, tuh. Ya. Nah.
Nih, kita gambaran return dari sekuritas di Amerika sana, ya. Karena punya Amerika, makanya kita contohnya Amerika, ya. Buku Indonesia belum banyak, ya. Paling tinggi adalah small stock, ya, small stock, ya. Gitu. Kemudian disusul dengan large stock, ya, large stock. Kemudian government bonds atau obligasi milik pemerintah, treasury bill, ya. Treasury bill paling rendah karena dia tidak ada resikonya sama sekali, ya. Ini adalah tingkat inflasi. Berarti treasury bill itu sedikit di atas tingkat inflasi, ya. Ya. Yang paling berisiko adalah yang ini, yang small stock. Biasanya sih saham-saham perusahaan kecil, perusahaan enggak kecil juga ya, karena dia masuk bursa, pasti dia sudah besar, tapi masih kalah dengan last stock. Ini lebih beresiko, gitu ya. Karena mungkin dilihat dari asetnya, dari apanya, dari kemungkinan dia membayar dividen atau meningkatkan kesejahteraan dari pemilik saham memang sangat kecil gitu ya. Nah, kita akan amati hubungan antara jelas risiko dan imbalan di Amerika sana. Saham-saham kecil memiliki imbalan tahunan yang paling tinggi. Namun perlu diingat bahwa imbalan yang paling tinggi berisiko berkaitan dengan risiko yang lebih besar pula, ya. Nah, ini. Jadi kalau small stock itu imbalannya paling tinggi 11,9%, tapi risikonya juga 32,8%. Ya, disusul large stock imbalannya 9,8%, risikonya 20,5%. Ya, paling rendah adalah treasury bill. Nah, imbalannya 3,6%, risikonya juga paling kecil 3,1%. Gitu ya. Kesimpulannya sama, investasi yang lebih beresiko memiliki histori imbalan yang realisasinya pasti lebih tinggi, ya. Sedangkan jenis investasi yang beresiko lebih tinggi juga memiliki standar deviasi yang lebih tinggi pula, karena variannya itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, ini kalau kita bandingkan saham, obligasi, komoditas, dan real estate, ya. Yang paling tinggi ada real estate. Nah, ini ya. Ketika turun ini karena apa ya? Karena turun semua. Ini karena apa? Tragedi 9/11 itu tahun berapa? 9/11 itu tahun berapa? 2000-an. Tahun 2000. Itu 2008. Ya, titik rendah ini ya kelihatannya ya 2006 lah atau 2007, nggak tahu saya. Lupa. Ya. Jadi paling tinggi sebenarnya real estate, ya. Kita berinvestasi di
properti, ya properti paling tinggi. Tapi memang lama ya, jualnya susah. Kalau saham kan lebih gampang, lebih liquid dibandingkan kalau kita membeli properti. Ya. Ini perbandingan saja, ya. Nah, kalau histori mah nggak usah tanya-tanya, lihat aja grafiknya. Ya, sekarang tingkat imbalan geometrik dan versus tingkat imbalan aritmetik. Ya. Tingkat imbalan rata-rata geometrik untuk menjawab pertanyaan berapa tingkat pertumbuhan investasi Anda. Sedangkan aritmetik menjawab pertanyaan berapa tingkat imbalan rata-rata tahunan. Jadi kalau geometrik itu menjawab pertumbuhannya berapa, kalau aritmetik menjawab berapa tingkat imbalan rata-rata tahunan investasi kita. Ya. Kalau geometrik menghitungnya adalah ya satu ditambah rate of return dari tahun pertama dikalikan 1 ditambah rate of return tahun kedua dikalikan pangkat 1/n min 1, ya min 1. Ya. Jadi pangkat 1/n kurang 1. Ya, itu rata-rata geometrik atau compound. Ya. Kita lihat. Tahun ke-0, tahun ke-1 ke tahun kedua. Ya. Tahun ke-0 kan kita baru beli saham ya, beli saham 25. Ya. Tahun kedua naik 40%. Ya. Annual rate of return-nya naik 40% menjadi $35. Ya. Tahun kedua turun minus 50%, berarti saham kita turun menjadi 17,5%. Nah, ini akan kita hitung geometriknya, ya. Ini kan naik 10 ya, 10 dibagi 25 naiknya 40% lah, ya katakan seperti itu, ya. Kalau kita menghitung rata-rata aritmatik berarti 2. 40 dan 50 minus 50 dibagi 2. Ya. Ini menjawab berapa rata-rata imbalan yang diberikan. Ya. Kalau rata-rata geometrik berapa pertumbuhan? Ya, 1 ditambah R year one, ya, return dari tahun pertama dikalikan 1 ditambah return di tahun kedua dipangkatkan 1/n karena 2 tahun 2 dikurang 1. Ternyata kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan investasi kita minus 16,33%. Kalau ditanyakan berapa rata-rata hasilnya, minus 5%. Nah, itu ya. Ya. Jadi ini untuk menjawab berapa imbalan rata-ratanya, ini untuk menjawab berapa rata-rata pertumbuhan dari investasi kita. Ya. Oke. Ini rata-rata aritmetik dan geometrik ada suatu nilai yang penting dan benar karena dua-duanya kita pakai. Tabel berikut merupakan panduan kapan kita gunakan rata-rata aritmetik atau rata-rata geometrik. Ya. Pertama, berapa tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan di tahun depan? Ya, kita akan menghitung gunakan rata-rata aritmetik. Ya, jadi tahun depan kita tahu berapa yang kalau pertanyaan berapa tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan selama beberapa tahun. Kalau tahun depan kita gunakan rata-rata aritmetik, ya. Kalau beberapa tahun kita gunakan imbalan rata-rata geometrik. Ya, gitu ya. Jadi aritmetik menyatakan berapa besar
imbalan yang diberikan kalau geometrik menyatakan pertumbuhan dari investasi kita. Ya. Oke. Nah, pada kasus nih ya, pada kasus contohnya, nah seperti ini, ya. Value of stock, ya. Ini lihat ya, 10.000 minus 15 karena turun harganya turun menjadi 8.500. Berarti kan turun 1.500. Itu kalau kita persentasekan 1.500 dibagi 10.000 adalah minus 15%. Ya. Gitu. Seterusnya. Kalau kita mau hitung rata-rata aritmatik adalah ditambahkan dibagi 5, ya. Kalau kita mau hitung rata-rata geometrik, ya, 1 plus ini kalikan 1 plus ini kalikan 1 plus ini pangkat 1 per n minus 1. Ya. Kalau rata-rata aritmetik kita tambahkan semua, kita bagi 5. Ya, kita tambahkan semua minus 15, 15 0, 25, 50, 55, minus 10, minus plus 45. 45 kita bagi 5, berarti totalnya 9. Ya. Nah, berdasarkan kinerja masa lalu, Mary mengharapkan imbalan setidaknya 9% per tahun. Kalau rata-rata geometrik, nah pertumbuhan harga sahamnya menjadi 7,41%. Gitu ya. Berarti yang 9% itu menjawab apakah berapa tingkat imbalan yang diharapkan dari investasi saya di tahun depan. Ya. Ini cocok dijawab dengan aritmetik. Ya. Bila dia bertanya berapa tingkat imbalan yang diharapkan selama 5 tahun ke depan, kita bahas dengan pertumbuhan, ya, geometrik 7,4%. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Berarti ini tuh seperti sebenarnya perkiraan aja Pak ya? Iya, kan expected return. Ya. Nah. Baik, Pak. Yang realisasi depan tadi, jadi datanya real. Kalau ini expected return, jadi datanya tidak kita harapkan, kita hanya mengharapkan, ya, bukan real datanya. Nah. Berarti tadi itu ceritanya dari 5 tahun itu udah berlalu. Nah, itu kita udah berlalu. Lihat ke depannya Pak ya? Iya, betul. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Itu kan di awal tadi ada imbal ekspektasi juga Pak. Ya. Terus sama yang ini korelasinya gimana Pak? Nah, ini kan pertanyaan perkiraan berapa ya? Berarti pakai ya. Jadi tadi kan expected return, kita akan menghitung perkiraan kita berharap investasi kita berapa di tahun depan, menghasilkan berapa. Kalau ini lebih ke prediksi, ya.
kita dari hasil-hasil yang lalu-lalu kita prediksi, oh tahun depan tuh imbalan saya berapa atau rata-rata imbalan saya ke depannya berapa gitu loh, ya. Ini untuk menjawab pertanyaan seperti itu, ya. Rata-rata aritmetik dan rata-rata geometrik, ya. Jadi ini sebenarnya datanya sudah terjadi kan, Kalau yang tadi expected return itu belum terjadi, ya. Expected return belum terjadi. Kalau ini datanya sudah terjadi, ya. Kita bisa menghitung pakai apa namanya? Rata-rata geometris atau rata-rata aritmetik untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi gunanya adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang beda. Satunya imbalan tahun depan saya berapa, yang kedua imbalan selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau aritmetik itu lebih ke singkat, waktunya lebih singkat. Kalau geometrik untuk beberapa waktu gitu ya, katakanlah seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Belum, Pak. Ada lagi? Belum, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti apakah rata-rata geometrik itu selalu lebih kecil, Pak, dari rata-rata aritmetik? Atau kita lihat per tahunnya dulu gitu? Enggak, kita lihat ini ya. Bentar. Nah, tadi ada keterangan bahwa sebenarnya sih rata-ratanya tidak lebih kecil ya, karena begini, tergantung dari hasilnya rata-rata imbalan yang terjadi. Kalau ini memang contohnya adalah ada minusnya kan, sini ada minusnya, sehingga hasilnya kelihatannya lebih kecil yang rata-rata geometrik ya. Tapi tadi saya baca, nah ini rata-rata aritmetik adalah sebesar 9%, geometriknya 7,4. Rata-rata geometrik lebih rendah karena mempertimbangkan bunga kompon di dalamnya ya. Jadi pastinya tidak harus seperti itu gitu ya. Karena ini menjawab pertanyaan yang beda. Satunya berapa hasilnya di tahun depan, satunya menjawab berapa pertumbuhannya, ya pertumbuhannya berapa. Tuh.
Jadi kalau pasti rata-rata geometrik lebih rendah, saya nggak berani memastikan juga ya, gitu. Ya. Tapi kalau dilihat dari sini, ini hanya apa namanya pernyataan dari kasus yang ini, ya, kasus yang ini. Ya. Oke. Karena kita jangan bandingkan, oh ini lebih rendah gunanya, karena dua-duanya berguna untuk menjawab pertanyaan yang berbeda juga, ya. Jadi pertanyaannya tidak sama. Ya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ada lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kita menghitung apa sajakah yang menentukan harga saham itu. Ini teori ya. Bukan nanti, wah ini Pak Oko punya bohong nih. Nggak seperti ini ya. Ini apa saja yang menentukan harga saham. Ya, secara umum harga saham cenderung meningkat apabila ada good news tentang profit masa depan. Sebaliknya, harga saham cenderung turun akan turun apabila ada kabar buruk tentang profit masa depan. Ya, jadi good news akan menaikkan harga saham, bad news akan menurunkan harga saham. Ya, pergerakan saham juga dipengaruhi oleh spekulan dan sentimen investor. Nah, bila ada spekulasi di situ, maka dia juga menentukan harga saham. Ya. Sentimen investor, ya. Oke. Hipotesis market value, hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa harga sekuritas merefleksikan secara akurat harapan arus gas di masa yang akan datang yang didasarkan pada seluruh investor yang ada, informasi yang ada di tangan investor. Nah, ini disebut pasar efisien. Jadi harga saham itu ditentukan dari informasi yang diberikan oleh perusahaan emiten kepada publik. Ya. Nah, pasar efisien adalah suatu pasar di mana seluruh informasi yang tersedia berkaitan sepenuhnya dengan harga sekuritas. Dan imbalan yang diperoleh para investor atas investasi mereka tidak dapat diprediksikan. Ya. Jadi efisien itu bila informasi yang ada di pasar itu benar-benar seperti itu. Good news, makanya harga sahamnya akan naik. Bila bad news, harga pasarnya akan turun. Ya. Tapi imbalan yang akan diperoleh tidak bisa diprediksikan. Ya. Tuh. Ada 3 hipotesis, yaitu weak from efficient market hypothesis, semi strong, dan strong form. Ya, kita lihat. Secara umum pasar diharapkan setidaknya berbentuk weak from, ya, yang lemah, dan semi strong efisien. Jika terdapat strategi perolehan profit yang sederhana, maka strategi tersebut akan menarik perhatian para investor yang akan mengimplementasikan strategi-strategi untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan profit. Jadi kalau di situ pasarnya weak form atau semi strong, ini memicu investor untuk ya mengeluarkan strategi-strategi
untuk mendapatkan profit. Ya, misalnya gini, khususnya adalah perusahaan emiten menerbitkan minggu depan saya kelihatannya akan untung nih, net income naik 100%. Makanya kalau seperti itu, makanya semua investor akan berlomba-lomba untuk membeli sahamnya. So, demand-nya naik, maka harganya akan naik juga. Bila semua investor berpikiran seperti itu, maka seragam kelihatannya, tidak ada strategi. Ya, makanya bila dia weak form, makanya nggak semua investor akan mengambil strategi untuk membeli membeli saham perusahaan. Makanya demand-nya ya sosok. Ada investor yang mengambil kesempatan ini untuk menjual sahamnya, bisa. Ya, bisa saja seperti itu. Karena strateginya itu masing-masing. Semua investor tidak sama, ya. Gitu. Hipotesis pasar efisien didasarkan pada asumsi bahwa investor adalah kelompok orang yang rasional. Pendapat ini telah teruji. Jika para investor memproses informasi tidak secara rasional, mana mungkin pasar tidak akurat pula menggambarkan informasi publik, ya. Maka mungkin saja pasar tidak secara akurat menggambarkan informasi yang ada di publik. Gitu ya. Jadi pasar efisien ini juga mengakibatkan dilema juga ya. Kalau strong itu berarti good news pasti harga sahamnya juga naik. Bad news harga pasarnya akan turun. Nanti investor berlomba-lomba melakukan tindakan yang seperti itu, tidak kreatif, tidak ada strateginya, ya, tidak ada strateginya, ya. Makanya kita butuh yang weak dan semi strong, gitu ya. Sebagai contoh, para investor yang percaya diri terlalu tinggi akan segera bereaksi pada saat manajemen perusahaan mengumumkan pendapatan, ya, dan memberikan sedikit pada informasi yang baru yang disampaikan oleh manajemen. Nah, jadi dia bereaksi pada perusahaan jika membuka earning saja, ya, gitu. Akibatnya apa? Informasi baru ini meskipun dipublikasikan dan bebas diperoleh, tidak mempengaruhi harga saham. Kecuali perusahaan mengumumkan earning, ya, earning pendapatan. Nah, ya. Jadi biasanya akhir tahun atau bulan-bulan Maret lah ketika perusahaan merilis laporan keuangan, bila perusahaan ada sinyal-sinyal positif, maka harga pasar sahamnya akan naik, ya. Sama seperti ini, COVID kan bagi perusahaan yang memproduksi vaksin atau katakanlah obat, makanya harga pasar sahamnya akan naik karena itu merupakan good news, ya. Secara historis terdapat beberapa bukti ketidakefisienan pasar keuangan. Kita lihat ya, ini adalah bukti anomali dari efisien market hypothesis. Nah, value stock of a firm, growth stock, ya. Stock are tangible asset that generate current earning have tended to outperform growth stock, ya. Which stock with low current earning are expected to grow in the future. More specifically,
stock with low price of earning ratio, ya, low price to cash flow ratio, ya, low price to book value ratio tend to outperform the market. Jadi saham-saham yang price to earning ratio-nya rendah dan cash flow ratio-nya juga rendah serta book value to ratio-nya juga rendah, dianggap outperform the market, ya, tidak berperforma di pasar, ya. Momentum of stock return, stock has performed well in the past of 6 or 12 months. Jadi stok yang performanya bagus di bulan ke-6 dan 6 atau 12 bulan terakhir, indikasinya akan continue overperform other stock, ya. Over and reaction to corporate announcement, ya. The market has tended to underreact to many corporate events. For example, stock price react favorably on the date where the firm announced favorable earning news, ya. Harga saham akan bereaksi bagus bila perusahaan mengumumkan earning, ya. In which is selling what expect in the efficient market. Ternyata on the days after favorable earning news, stock continues to the positive on average, ya. Ini bila pasar ekuitas tidak efisien, hal ini berarti bahwa investor tidak mendapat informasi, tidak mendapat imbalan yang lebih besar dari risiko investasi tersebut, ya, dengan cara mengambil keuntungan dari kesalahan harga yang terjadi di pasar. Banyak bukti untuk hal terakhir ini yang menunjukkan bahwa strategi yang memunculkan pola-pola ini sangat beresiko dan tidak berhasil dilakukan setelah tahun 2000, ya. Makanya saya katakan, ya, nanti dulu. Ya, jadi makanya penelitian tentang ekonomi itu ada
batasan tahun gitu ya, tidak maksudnya tahun 2010 sampai 2015 itu fenomenanya diambil gitu ya. Jadi tidak berlaku seperti sains gitu, berlaku selamanya ya. Makanya kalau penelitian-penelitian ekonomi itu ada batasan waktunya, ada periodenya ya, tidak bisa selamanya ya. Kesuksesan awal yang kemudian diikuti oleh kegagalan strategi dalam menggunakan pola ini, bahwa sekali pola diketahui maka investor akan melakukan pembelian secara agresif. Nah, sama dengan kita ya. Bila itunya dianggap berhasil maka akan dicontoh. Ya. Dengan secara agresif dengan menggunakan pola tersebut dan kemudian mengeliminasi ketidakefisienan. Ya. Selanjutnya pasar keuangan menjadi efisien paling tidak pada bentuk semi strong form. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau strong itu akibatnya seperti ini, ya. Nah. Ya. Jadi bagusnya itu semi, ada kreativitas dari investor dalam mengembangkan strategi-strategi bagaimana dia mau memperoleh keuntungan dari pasar saham, pasar keuangan gitu ya. Kalau strong itu makanya nanti investor itu sama-sama dengan kita ya, ikut-ikutan. Kalau dia beli, saya beli. Ya, ini mengakibatkan bahwa membuktikan bahwa pasar yang strong itu tidak bagus gitu ya. Nah. Oke. Ada pertanyaan dulu? Selesai? Ya. Jadi apa namanya? Ini pasar keuangan tuh harusnya tetap ada yang menjadi misteri, menjadi membuat investor lebih kreatif gitu. Jangan ikut-ikutan saja, ya. Jangan kalau good news berarti kita harus membeli saham atau menjual. Pasti ada salah satu investor yang istilahnya anti mainstream gitu ya, pencilan gitu. Lainnya beli dia jual, nah, lainnya jual dia beli. Ya. Seperti halnya kemarin tuh Bitcoin ya, Bitcoin sempat menyentuh 926 juta per satu Bitcoin itu sempat menyentuh 926. Ya. Banyak orang beli gitu. Ternyata kemudian turun sampai 700. Nah, ini dilema bagi kita juga ya. Nah, kita mau jual atau mau beli. Nah, bagi investor yang jeli, dia akan beli pada waktu harganya turun. Nah, jadi dia tidak ikut-ikutan beli investasinya pada saat orang lain juga membeli. Ya, itu yang menyebabkan bisa mendapat keuntungan yang lebih gitu ya, yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, sebenarnya masih bingung kenapa misalnya dari contoh yang tadi tentang returnnya kayak yang returnnya itu 5%, risikonya itu 0%, sedangkan yang misalnya 11% risikonya sampai 21%. Dan yang Pak tanya itu yang lebih diminati adalah yang 11% daripada yang 5%. Saya bingung kenapa bisa seperti itu. Padahal itu kan standar deviasi atau risikonya itu sebenarnya jauh sekali dari nilai yang dia dapat. Sedangkan kalau kita misalnya nginvest yang untuk 5% itu dalam 2 masa aja kita udah dapat misalnya 2 kali 5%-nya 10%. Tapi nyatanya kenapa jadi yang 5% itu yang malah nggak diminati sama masyarakat. Ya. Jadi kalau yang 5% itu kenapa tidak diminati? Karena ya apapun kondisinya, dia hanya memberikan hasil 5%, nggak berubah-ubah, ya. Nah, tadi ini nih. Nah. Mana ya? Nah, seperti ini. Nah,
mau kondisinya resesi, mau kondisinya apa? Maju, pertumbuhan ekonomi maju, dia hasilnya tetap 5%, sedangkan yang lain bisa sampai 40%. Ya, ini kan tergantung, ini kemungkinan keterjadian. Ya, kemungkinan keterjadian. Makanya kita hitung kalau 0%, 5% ini nggak ada risikonya. Kondisinya bagaimanapun dia tetap memberikan hasil 5%. Sedangkan yang kedua, yang S publishing itu kemungkinan hasilnya minus 10 sampai 40%. Sial-sial yang minus 10, kalau untung bisa sampai 40%. Makanya saya katakan tadi, pemilihannya tergantung siapa? Tergantung dari dia menerima risiko, risk avoider atau risk taker, gitu kan. Investor ada macam-macam. Kita tidak bisa paksakan, kamu harus beli ini nih 5% karena untungnya lebih pasti, nggak bisa. Karena karakteristiknya itu ada di dalam masing-masing investor. Atau kita paksakan dia untuk membeli yang S karena hasilnya bisa sampai 40%, nggak bisa. Kalau dia dasarnya adalah risk avoider, maka dia tetap ngambil yang 5% ini, gitu. Ya. Gitu, tergantung dari karakteristik investornya. Ya, kita tidak bisa paksakan itu. Ya. Gitu. Jadi ini kita coba hitung saja. Kita coba hitung, ya. Ternyata ya, expected return-nya kalau treasury bill 5%, tapi tidak ada risikonya. Dia mau risiko yang lebih besar 15%, tapi risikonya adalah expected return-nya 15%, risikonya 12,85%. Nah, ini kita serahkan kepada investor, mau ambil yang mana, gitu. Ya. Tergantung karakteristik dari investornya. Ya, gitu. Jadi kita tidak, kenapa dia milih yang 11%, Pak, enggak 5%? Kan dia merasa bahwa dia, nah ya, yang 11%, dia merasa dia bisa memperoleh keuntungan yang sampai 50%, walaupun tingkat keterjadiannya sangat rendah, cuma 10%. Ya, tergantung dari masing-masing investor, risk taker atau risk avoider. Nah, kalau Anda risk taker, Anda akan ngambil yang ini. Nggak mau 5%. Gitu ya, nggak mau. Ya, jadi ini kita coba hitungkan, kalau Anda berinvestasi di treasury bill, pendapatannya cuma 5%, tapi nggak ada risiko. Berarti pasti kan, 5% pasti. Nah, itu cocok untuk investor yang risk avoider, menghindari risiko. Tapi, risk taker, akan kita, ini loh, ini return-nya tadi misalnya 15%. Ya, tapi risikonya adalah 12,85% gitu, atau yang kedua ini, ya. Nah, kalau saya ditawarkan ini, saya juga nggak ambil ini, ya. Ekspektasinya cuma 12%, risikonya lebih besar daripada expected return-nya, gitu. Ya. Oke. Oke, Pak. Ya. Thank you, Pak. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Pak, izin Pak. Yuk, silakan. Saya tadi agak kurang ngerti istilah dari pasar efisien, Pak. Maksudnya definisinya. Ini kan dikatakan pasar efisien adalah suatu pasar di mana seluruh informasi yang tersedia berkaitan sepenuhnya dengan harga sekuritas dan imbalan yang diperoleh para investor atas investasi mereka. Tidak dapat diprediksikan. Maksud tidak dapat diprediksikan itu apa, Pak? Ya?
imbalan yang diperoleh para investor atas investasi mereka tidak dapat diprediksikan. Itu ya. Ya. Ya, jadi kan informasinya ini kan pasti ya, kalau tadi ya, informasi berkaitan dengan harga sekuritas. Jadi kalau tadi good news, makanya harga sekuritasnya akan naik. Bila bad news ya, maka harga sekuritas akan turun gitu ya. Jadi di sini apa namanya? Kalau semuanya juga mengikuti hal itu, maka imbalannya akan sulit diprediksi karena semuanya ikut jual, semuanya ikut beli gitu kan. Istilahnya seperti itu, ya. Kalau pasarnya efisien gitu. Jadi kalau good news, makanya harga pasar sahamnya akan naik kan? Nah, ini investor makanya buru-buru ingin menjual. Kalau semuanya jual, tidak ada yang beli, ya percuma, ya. Ya, kalau bad news, harga pasar sahamnya turun, maka investor mau membeli semua. Makanya kalau beli semua tidak ada yang jual. Makanya gimana kita memprediksi imbalan atas kejadian-kejadian ini gitu loh. Ya, makanya pasar yang bagus adalah yang semi strong dan weak form ya gitu. Oke. Jadi ada strategi yang diterapkan dari para investor. Kalau strateginya pasti macam-macam ya, Ada yang strateginya wait and see. Jadi dia tidak langsung membeli saham bila harga saham pasarnya lagi bagus gitu ya. Makanya terjadilah pasar keuangan di sini ya. Yang penting tidak ada insider trading dan asymmetric information ya. Insider trading itu adalah penjualan dan pembelian saham yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan karena dia mengetahui informasinya terlebih dahulu. Ya. Asymmetric informasi adalah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat jadi jelek pasarnya. Ya, pasar keuangan ini menjadi lebih jelek. Ada insider trading dan asymmetric information. Gitu ya. Jadi kalau semuanya jual, nanti nggak ada yang beli. Harganya pasarnya akan turun lagi. Nah, itulah kita susah memprediksi imbalannya. Ya. Tadi harga pasar sahamnya turun, kita buru-buru beli, nggak ada yang jual, ya percuma. Kita nggak akan dapat keuntungan gitu loh. Ya. Bila semuanya dilakukan secara seragam, maka hasilnya bukan seragam juga, bukan untung semua, tidak, malah tidak menghasilkan. Karena saham itu, ya itu saja, 500.000 lembar saham yang diperdagangkan bolak-balik ya, hanya 500.000 lembar saham saja, tidak bisa bertambah. Ya, gitu ya. Paham? Paham, Pak. Agak susah ya. Ya. Jadi kalau kita ikuti ini, kalau informasinya good news, maka kita akan harga pasar sahamnya kan naik. Kita mau untung nih, kita jual saham. Ternyata semua investor melakukan hal yang sama. Semuanya menjual saham, nggak ada yang beli kan? Kalau semuanya menjual, nah untung yang kita perkirakan terlebih dahulu tidak akan terrealisasi gitu loh, ya. Demikian juga sebaliknya, ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Jelas ya? Memang kalau bicara saham ada saja ya. Ada saja. Ya. Makanya kita sebagai investor itu harus jeli-jeli melihat, membaca informasi, membaca fenomena, ya. Jangan
terpengaruh, dia ikut beli, saya beli juga, saya jual, ikut jual gitu ya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Izin Pak. Ya. Saya masih nggak ngerti yang bagian pandangan perilaku yang contohnya itu, Pak. Yang mana yang ini? Iya betul, Pak. Nih. Yang mana? Sebelum efisiensi pasar, Pak. Nah, ya itu. Yang ada tulisan pandangan perilaku. Contohnya. Tadi. Secara umum harga saham cenderung akan meningkat apabila ada kabar baik tentang profit masa depan. Ini pasti ya. Ya. Jadi dia berekspektasi bahwa perusahaan akan meningkat ya karena menghasilkan laba bersih atau profit. Nah, harga pasar akan cenderung turun apabila ada kabar buruk tentang profit perusahaan. Itu udah pasti itu. Kalau profit udah pasti, ya. Tapi pergerakan harga saham ini juga dipengaruhi oleh spekulan atau sentimen investor. Jadi kita tidak bisa mengabaikan adanya spekulasi dari para investor. Itu ini ya, tergantung investornya, tergantung wawasan dari para investor. Jadi tidak hanya melihat dari laba atau rugi perusahaan saja. Mungkin dia laba karena dia melakukan tindakan-tindakan seperti manajemen laba, ya. Atau kalau dia misalnya rugi, dia tahun itu mungkin melakukan kegiatan investasi yang besar-besaran gitu ya. Jadi ada spekulasi dari investor di sini yang masing-masing investor tidak akan sama melihatnya, ya. Nah, di sini, ya. Jadi kalau good news itu biasanya harganya akan naik, ya. Harga sahamnya akan naik. Bila bad news, harga pasar saham akan turun. Tapi tidak seperti itu juga bila investor berspekulasi tentang good news atau bad news tersebut gitu loh, ya. Dia kan makanya itu perlu membaca laporan keuangan, ya. Nah, rasio-rasio. Jadi jangan hanya melihat naik, turun gitu ya. Makanya kemarin itu kita mempelajari rasio-rasio keuangan. Gunanya untuk ini, ya. Jadi kita tidak hanya sekedar mendasarkan pada profit perusahaan, ya. Mungkin perusahaan melakukan tindakan yang sangat signifikan gitu ya. Nah, itu mungkin tahun ini tidak profit tapi akan menghasilkan profit di tahun-tahun yang akan datang. Kan bisa juga, ya. Gitu. Jadi di sini perlu kejelian para investor dalam melihat tindakan perusahaan. Tidak hanya profit. Nah, tidak hanya profit. Ya. Jadi umumnya seperti ini. Bila good news, maka harga pasar sahamnya akan naik. Bila bad news, harga pasar sahamnya akan turun. Ya, akan cenderung. Nah, tapi dipengaruhi juga adanya spekulasi atau sentimen dari investor. Sentimen itu misalnya gini, saya sudah senang beli saham Telkom, gitu ya.
mau bad news sama mau good news dia tetap beli saham Telkom ya. Itu namanya sentimen pasar atau sentimen investor. Nah, itu ya. Dia sangat fanatik pada saham-saham tertentu ya. Gitu. Ya, oke. Boleh next lagi Ya. Pak, ada bagian silakan. next yang halaman berapa ini? Kalau di sini sih halaman 58 sih Pak. Next lagi Pak. Lagi Pak. Lagi sekali lagi. Nah yang ini ya Pak juga. Sebelumnya Pak, yang ada tulisan pandangan perilaku. Nah ya. Nah, ini ya. Hipotesis pasar efisien didasarkan pada asumsi bahwa investor sebagai suatu kelompok ada orang-orang yang rasional, ya rasional. Maksudnya gini, bila dia perusahaan mengumumkan adanya net income, maka dia asumsinya rasionalnya berkata, oh perusahaan ini bagus, makanya makin bagus, makanya dia harga pasar sahamnya akan naik, dia akan beli saham, akan membeli saham sehingga harga pasar sahamnya akan naik, ya. Nah, kebalikannya, jika para investor memproses informasi ini secara tidak rasional, ya, kebalikannya, ya, maka mungkin saja pasar tidak secara akurat pula menggambarkan informasi publik, ya. Jadi misalnya gini, perusahaan mengumumkan tahun depan akan ada laba bersih, laba besar, tapi harga pasar sahamnya malah turun, ya turun. Nah itulah yang ada sesuatu di pasar nih, ya, yang tidak menggambarkan informasi secara bagus gitu. Ya, investor bisa tahu hal ini di mana dari pengalaman dia, nah, ya, gitu. Seperti kemarin misalnya, Mekarta kan kayak apa? Tuh grupnya siapa? Lipo kan? Mekarta tuh iklannya kayak apa? Di awal tahun 2018 lah, ya. Ya. Tapi kemudian setelah kejadian itu mungkin ketika awal muncul harga pasar saham Lipo akan naik. Tapi kenyataannya begitu iklannya makin banyak, kita makin kenapa ini iklannya kok kayak gini ya, terlalu besar-besaran. Nah, ekspektasi pasar juga akan mencerna informasi itu, ya, itu. Ya, jadi tidak lagi, oh ini bagus, ini jelek, tapi dia lebih kenapa ini, ada apa ini kok iklannya besar-besaran seperti ini, ya. Makanya begitu ada investor yang ragu juga kan waktu itu kan, tidak seperti iklannya, tidak seperti ininya gitu ya. Ya, itu menyebabkan harga pasar sahamnya juga tidak begitu terpengaruh dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi ini reaksi investor itu macam-macam ya. Kalau rasional ya good news harga pasar sahamnya naik. Kalau bad news menyebabkan harga pasar sahamnya turun. Nah, tergantung investornya, nah gitu. Dia tidak selalu bila harga sahamnya naik dia akan jual saham, tidak selalu seperti itu. Ya. Jadi karena investor itu juga manusia juga, ya punya pikiran macam-macam juga, makanya kita tidak bisa mengeneralisasi pikiran investor. Ya. Jadi faktornya ini hanya teori gitu, hanya teori yang menjelaskan good news makanya harga pasar akan naik, bila bad news turun, nggak selalu seperti itu. Ini hanya teori, makanya buku itu kan teori. Kenyataannya di pasar itu hanya berpengaruh signifikansi tapi tidak
50% ya, tidak 50%. Karena apa? Karena investor itu punya pandangan masing-masing. Ya, itulah yang tidak bisa kita generalisasi. Gitu ya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Gelap. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini sekedar teori ya, sekedar teori menyebutkan ini menghitung expected return ini. Ya, mungkin kalau prakteknya tidak semudah ini gitu loh. Ada faktor-faktor lain yang menentukan ya. Terutama pandangan investor terhadap investasi di saham ya. Tuh. Itulah gunanya informasi. Nah, masalah mencerna informasinya itu tergantung dari masing-masing investor. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya foto dulu ya. Ini kok nggak ada orangnya, pada kemana ya? Halo. Ada, Pak. Apa, Pak? Kosong semua, pada kemana ya? Kis. Pada pergi semua. Ada, Pak. Lainnya pada kemana ini? Kosong semua. Ini udah on cam, Pak. Absen di portal belum bisa saya, Pak. Nah. Nah. Jodistira ada ya? Jodistira? Ada, Pak. Putu Arya ada ya? Putu Arya tadi ada. Reza Mulyanto? Ada, Pak. Hadir, Pak. Tadi saya tunggu lengkap dulu nih, ya. Banyak yang kosong, belum bisa absen. Nanti di ini sama BAK Sekre ya. Ayo kumpul-kumpul, absen dulu, foto dulu.
Tapi Iya, udah Pak. semua on cam, Pak. Di kami udah on cam semua, Pak. Atau jaringan saya yang jelek ya? Atau kami bantu screenshot aja, Pak. Boleh, boleh. Nanti dikirim ke grup aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Tempat saya masih belum kelihatan, belum muncul. Atau jaringan saya jelek karena hujan, di sini hujan. Oh, Di Bekasi. Ya. Baik, Pak. Sudah di screenshot, Pak. Ya. Kirim ke WA ya, WA grup atau yang BIC-nya. Baik, Pak. Jadi ini materinya ada dua kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Pertama yang ini, yang kedua akan saya berikan minggu depan ya, minggu depan. Nah, Anda coba kerjakan pakai buku baru ya, edisi 13 ya. Halaman 251 nomor 7,7 step 7 ya, 77 ya. Jadi halaman 251